Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak dan Amanda Zevanya. Bagaimana hidup saudara? Saya berdoa dalam keadaan baik, sehat, dan penuh dengan damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan pada hari ini, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu untuk bisa menyampaikan firman pada hari ini, agar siapapun yang mendengarkan firman, mereka diberkati Tuhan, mereka diurapi Tuhan, dan mereka boleh mengalami segala yang terbaik dari kerajaan surga. Roh Kudus, bergeraklah di tengah-tengah kami, sebab kami percaya Engkau Tuhan yang bergerak di tengah-tengah kami, memberkati hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan adalah kunci hidup kita. Wahyu 3 ayatnya yang ke-7. Cara Tuhan memperkenalkan dirinya kadang-kadang unik. Kadang-kadang dia mengenalkan dirinya sebagai gembala. Kadang-kadang dia mengembalkan dirinya sebagai anak domba Allah. Kadang-kadang dia memperkenalkan dirinya sebagai orang yang berdiri depan pintu. Kadang-kadang dia memperkenalkan dirinya kepada murid-murid sebagai teman dalam perjalanan ke Emmaus. Tuhan memperkenalkan dirinya dengan cara yang unik. Tapi firman Allah mengatakan dalam Wahyu 3 ayat yang ke-7 dan tuliskanlah kepada jemaat, malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ini bicara mengenai bahwa Tuhan yang memegang kunci dalam kehidupan kita. Kalau dia mau angkat orang lain, gak ada yang bisa protes dan gak ada yang bisa turunin. Kalau dia mau turunin orang lain, gak ada yang bisa belain dan gak ada yang bisa batalin. Alkitab katakan Tuhan adalah kunci hidup kita. Jemaat Philadelphia artinya kasih dalam persaudaraan. Saya selalu bilang bahwa ketika kita baca ayat ini, dia yang memegang kunci. Jadi apapun yang orang perbuat sama kita nggak usah marah, kita nggak usah egois, kita nggak usah heboh, karena we know for sure kalau Tuhan izinkan terjadi, berarti Tuhan bergerak di tengah-tengahnya dan Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Tuhan adalah kunci dalam hidup kita. Kunci bicara mengenai otoritas. Kunci bicara mengenai hal-hal yang bisa membuka sesuatu di balik pintu tersebut. Ketika kita punya kunci jawaban, bisa menjawab pertanyaan kita. Kunci dari masalah kita, bisa menyelesaikan masalah kita. Orang kunci atau apapun itu berbicara mengenai otoritas. Bicara mengenai kesempatan. Yang pertama, ketika kita bicara mengenai kunci, Matius 16 ayat yang ke-13 dan ke-20. Firman Allah mengatakan setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yang pertama, kunci bicara otoritas. Ketika kita bicara mengenai otoritas, Petrus dan para murid-murid, mereka habis mengikuti Yesus, melihat begitu banyak mukjizat, melihat begitu banyak perkara-perkara yang ajaib. Dan hanya Petrus yang dapat menangkap pewahyuan tersebut. Hanya Petrus yang dapat berani dengan berkata, kau bukan nabi, engkau bukan Yohanes Pembaptis, kau bukan Yeremia, tetapi engkau adalah Mesias. Ketika kita mengenal, memiliki pemahaman tentang Tuhan yang benar, pengenalan yang benar tentang Tuhan, maka kita akan diberikan otoritas. Pengertian, pengetahuan bisa membuka pintu-pintu yang kita tidak bisa buka sebelumnya. Understanding is power. Knowledge is power, kata orang. Pengetahuan itu adalah sebuah kuasa. Petrus mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias. Oleh karena itu ketika dia tahu gurunya adalah Tuhan, maka dia memiliki otoritas. Berani berkata, berani bertindak, berani beriman. Ketika kita tahu siapa Bapa kita di surga, maka kita memiliki otoritas, keberanian untuk percaya. Kalau anak
seorang pemimpin negara, pasti dia berani untuk ngomong. Dia pede, dia berani untuk berlangkah, berani untuk bermimpi. Karena bapaknya adalah pemimpin di negara atau di perusahaan atau di komunitas tersebut. Apalagi kalau kita punya bapak di surga. Yang kedua, kunci bicara akses yang tak terbatas. Uang saudara ada batasnya, koneksi kita ada batasnya, kepintaran kita ada batasnya. Tapi ketika kita memiliki Yesus sebagai kunci dalam hidup kita, maka kita tidak punya batasan dalam bermimpi. Batasannya adalah iman kita, bukan langit batasannya. Orang bilang kan, gantungkanlah mimpimu setinggi langit. No, ketika engkau punya Yesus, bertumbuh di dalamnya, percaya kepadanya, firman Allah mengatakan engkau bisa memiliki kehidupan yang tanpa batas, hidup yang luar biasa. Yohanes 15 ayatnya yang kelima. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Alkitab katakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Ketika kita menaruh harapan kita sama Tuhan, maka tahukah saudara yang menarik, ketika kita menaruh harapan kita sama manusia, hidup kalau kita berikan sama manusia, maka manusia akan memberikan kesempatan kepada kita sesempit-sempitnya. Tapi kalau kita berikan hidup kita sama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kesempatan kepada kita seluas-luasnya. Seorang sekali lagi ya, hidup ini nih kalau kita berikan sama manusia, maka manusia akan berikan kesempatan kepada kita sesempit-sempitnya. Hidup ini kalau kita berikan kepada Yesus, Tuhan kita, maka Tuhan akan memberikan kesempatan kepada kita seluas-luasnya. Apa maksudnya Pak Pendeta? Akan datang waktunya ketika engkau mengharapkan manusia, dan ketika engkau hebat dan mulai menyamai dia, atau mulai menyaingi, atau mungkin orang banyak sudah mulai menyebut namamu lebih daripada orang tersebut, maka manusia tersebut secara naluri, secara lahiriah akan mulai mengecilkan kesempatan buat saudara. Dengan alasan supaya saudara gak lupa diri, gak sombong, supaya saudara dan sebagainya. Apapun itu hanya Tuhan yang tahu. Tapi ketika kita menaruh hidup kita sama Tuhan, Tuhan akan membukakan kesempatan seluas-luasnya. Yang kedua, kunci bicara mengenai otoritas. Satu ayat terakhir, Efesus 3 ayat yang ke-20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Doa saya, kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Bagikan kabar baik ini, bilang sama orang tersebut, Tuhan Yesus adalah kunci dalam hidup kita. Yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku, Tuhan pemulih. Mari sambil angkat hatimu, angkat tanganmu. Pada hari ini bilang satu-satunya, satunya yang ku andalkan,
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sampai sama ambil, angkat hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati kami, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan